Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafil Farasi dengan NIM E1250082 membuat eh, membuat video ini untuk menyelesaikan tugas video geologi yaitu vulkanisme gunung. Yang saya pilih sekarang adalah Gunung Slamet karena dekat dengan tempat tinggal saya dan diampu oleh dosen Bapak Abdul Latif Asadi. Pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai dengan jumlah negara terbanyak di dunia dengan sekitar 127 gunung api yang tersebar di sepanjang kepulauan. Posisi Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik seperti besar, lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai bagian dari cincin api Ring of Fire. Kondisi geologis ini yang menyebabkan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi di Indonesia. Lalu untuk memahami vulkanisme gunung api itu sangat penting agar kita bisa memanfaatkan dan mengetahui potensi bahaya yang dapat menyelamatkan nyawa serta meminimalkan kerugian material. Lalu selanjutnya yaitu informasi dasar dari Gunung Slamet itu yang Gunung Slamet terletak di bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, gunung ini berada di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Purbalingga di sisi timur, Banyumas di sisi tenggara, Pemalang di sisi utara, Tegal di sisi barat laut, serta Brebes di sisi barat. Lalu Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian mencapai 3.428 mdpl. Gunung Slamet memiliki bentuk kerucut yang simetris, biasa disebut stratovulkano, dengan lereng yang relatif curam, terutama di bagian puncaknya. Di puncak terdapat kawah utama dengan diameter sekitar 200 meter yang masih menunjukkan aktivitas pengeluaran gas vulkanik. Selain kawah utama, Gunung Slamet juga memiliki beberapa kawah kecil di lereng-lerengnya. Itu sejarah aktivitas vulkanisme, yaitu Gunung Slamet memiliki catatan sejarah erupsi yang panjang dan tergolong sangat aktif sejak abad ke-18. Pada abad ke-18 hingga ke-19, dalam catatan yang tertulis menunjukkan bahwa Gunung Slamet telah meletus pada tahun 1772, 1888, dan 1889. Lalu pada abad ke-20, Gunung Slamet mengalami peningkatan frekuensi erupsi. Beberapa letusan signifikan terjadi beberapa tahun. Salah satunya yaitu 1951, tercatat sebagai salah satu yang terbesar di abad ke-20. Yang menghasilkan kolom abu setinggi beberapa kilometer dan menyebabkan warga yang harus evakuasi. Lalu pada abad ke-21, erupsi itu terjadi yang paling signifikan yaitu pada September 2014 ketika Gunung Slamet mengalami letusan yang cukup besar. Selanjutnya yaitu tipe gunung dan pembentukannya. Gunung Slamet termasuk gunung stratovulkano, gunung api kerucut yang berlapis, yang memiliki ciri-ciri bentuk kerucut simetris dengan lereng curam, 30-40 derajat, struktur berlapis dari akumulasi lava, abu, dan material vulkanik. Lalu magma berjenis andesitik dengan kandungan silika sedang menunjukkan erupsi campuran baik efusif maupun eksplosif. Proses pembentukannya yaitu Gunung Slamet terbentuk melalui proses tektonik yang berlangsung jutaan tahun, melalui subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara menajam di bawah lempeng Eurasia di Palung Jawa. Proses penujaman ini terjadi dengan kecepatan sekitar 6-7 cm per tahun. Terbentuknya magma pada kedalaman 100-200 km, tekanan dan suhu ekstrim menyebabkan batuan meleleh dan membentuk magma. Magma yang lebih ringan kemudian naik ke permukaan melalui celah-celah kerak bumi. Lalu pembentukan busur vulkanik magma yang naik membentuk rangkaian gunung api. Busur gunung api sejajar dengan Palung Jawa, berjarak sekitar 200 hingga 300 km dari Palung. Gunung Slamet adalah salah satu gunung yang ada di rangkaian ini. Yang keempat yaitu akumulasi material selama ribuan tahun. Setiap erupsi menambah lapisan material baru, larva, abu, dan bom vulkanik.
yang menumpuk dan membentuk tubuh gunung yang tinggi dan kokoh seperti saat ini. Lalu struktur internal di bawah gunung terdapat ruang magma, yaitu magma chamber yang terhubung ke kawah melalui pipa-pipa kepundan. Ketika gas meningkat atau ada injeksi magma baru, terjadilah erupsi. Dampak terhadap masyarakat yaitu ada dua, negatif dan positif. Untuk negatif, yang pertama adalah hujan abu vulkanik ketika erupsi, aliran lava, gas beracun, gempa vulkanik, kesehatan masyarakat yang terancam, dan terjadinya pengungsian. Lalu saat bagian positif yaitu sumber air yang melimpah, potensi wisata seperti pendakian, keanekaragaman hayati, dan tanah yang sangat subur untuk pertanian. Bagian penutup yaitu sebagai gunung berapi aktif yang tertinggi di Jawa Tengah, keberadaannya membawa dua sisi mata uang, yaitu ancaman yang nyata dan berkah. Di sisi lain, aktivitas vulkanismenya itu menyimpan bahaya yang dapat mengancam ribuan jiwa dan menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Hujan abu, aliran piroklastik, lahar, dan gas beracun yang merupakan ancaman nyata yang harus diwaspadai oleh para penduduknya. Di sisi lain, Gunung Samet telah menjadi sumber kehidupan bagi jutaan penduduk di 5 kabupaten sekitarnya melalui tanah yang subur, air yang melimpah, dan potensi wisata yang menjanjikan. Lalu memahami vulkanisme Gunung Slamet bukan sekedar untuk kepentingan akademis, tetapi merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Pengetahuan tentang sejarah erupsi, pola aktivitas, dan jenis-jenis bahaya yang mungkin terjadi menjadi dasar yang dalam membangun kesiapsiagaan dan sistem mitigasi yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.